Hmm, udah mulai rupanya. Selamat pagi pemirsa. Di Coffee Morning kali ini kita berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hati Bahrumsyah SHMH. Nah, kita ngomongin soal tingkat kemiskinan Kota Medan yang tahun 2023 itu tercatat 8%. Artinya turun 0,07% dibandingkan tahun 2022. Dan ini disampaikan Wali Kota Medan Bobi Nasution saat pengantaran laporan keuangan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2023 di sidang paripurna DPRD Kota Medan Maret lalu 2024 di Gedung Dewan. Nah, apakah angka 8% dengan penurunan 0,07% ini patut kita selebrasi? Dan bagaimana penilaian DPRD Kota Medan terhadap kinerja Pemko Medan dalam mengentaskan kemiskinan selama ini? Kita akan ngopi-ngopi bareng Pak Haji Teguh Bahrumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan di Coffee Morning, disiarkan dari Grand Mercure Hotel Medan. Saya Rini Aprianti. Pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa hari ini. Ya. Waalaikumsalam. 8% nih Pak. Ini perlu diapresiasi, selebrasi atau kayaknya sama deh nggak? Iya, tentunya di dalam menyajikan dokumen data yang diambil oleh pemerintah Kota Medan ya, pasti memang data BPS ya. Data BPS itu memang menjadi salah satu indikator untuk mengukur angka kemiskinan. Tentunya BPS sendiri juga punya variabel-variabel tersendiri itu juga. Sejauh mana seberapa jauh variabel itu mereka jadikan sebagai alat ukur untuk bisa menjadikan seseorang itu miskin. Saya pikir memang kalau data BPS itu yang tidak kita pungkiri ya, karena itu data memang resmi, statistik semua itu kan dari mereka. Ya, baik angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kemungkinan gini rasio semua itu kan memang itu standar datanya sudah ada. Secara tekstual itu memang itu memang tidak kita ragukan ya. Tetapi secara kontekstual, secara kenyataan yang ada memang kan ada indikator-indikator lain juga yang hari ini ya kita selalu menyentuh dalam kehidupan kita hari-hari. Indikator lain ialah misalnya begitu banyaknya masyarakat yang memang Medan ini kan sudah lama ya tidak mengajukan pendataan data. Baru 2019 kemarin itulah mungkin diajukan verifikasi dan validasi data, dan itu juga ada sebuah kewajiban dari Kemensos untuk supaya kabupaten kota mengajukan data. Yang seharusnya update data itu setiap 2 tahun, 2 kali setahun. Kali setahun. Itu data yang harus diperbaharui. Baru kemarinlah dibuka itu Verivali, itu pun di 2019 itu di Medan bagian utara dulu. Yeah. Dan terakhir data ketika kami berkomunikasi, berdiskusi dalam rapat kerja dengan dinas sosial, ya tentunya kami ingin pertanyakan pendataan dilakukan selama ini di Kota Medan yang masuk ke dalam DTKS, karena syarat menerima bantuan itu kan wajib masuk ke DTKS. Masyarakat berlomba-lomba tentunya mendaftarkan dirinya sebagai peserta data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya ada pernyataan kesejahteraan sosial. Dan itu rata-rata itu ya itu presentasinya jauh lebih tinggi. Artinya ada lebih kurang boleh kita katakan lebih kurang 200.000 kakak. Berapa persen berarti itu? Ya, lebih kurang 700.000 jiwa yang memang sudah terdaftar sebagai peserta dalam DTKS. Itu pun masih terdata terus, masih orang mengurus terus. Kalau itu yang menjadi pedoman hari ini faktanya, yang mengurus, apakah itu nanti ada indikatornya bagaimana? Tentunya kan mungkin ini agak lebih diperluas ya indikator-indikator itu. Itu sudah menyentuh angka di 28-27%. Oke. Kan tinggal gitu. 8% ya? Ya, makanya itu kan indikatornya kan beda. BPS itu kan standar indikator seluruh. Jadi kan angka kemiskinan ini kan ada miskin, hampir miskin, kan gitu juga. Kemiskinan ekstrim itu kan kemuncul lagi dengan indikator variabel yang berbeda.
Nah, kita berpedoman untuk itu. Oleh karenanya, inilah sebenarnya kalau dari sisi data yang ada, kami memang kecenderungan yang ada ketika kami melakukan sosialisasi di masyarakat, baik reses maupun kegiatan-kegiatan lain, ya masyarakat di konstituen kita itu sepertinya mereka selalu mempertanyakan, kami belum dapat bantuan, kami belum dapat PKH, kami tidak dapat KIP, kami tidak dapat BPNT, beras, bantuan-bantuan, kami orang susah. Itu memang benar Dan susah itu, atau merasa susah, Pak? Karena kan iya, beberapa yang artinya kan ukuran susah tidak susah kan ada standarnya. Dan inilah yang menjadi orang kan ada susah, ada senang. Itu kan ada nanti kadang-kadang senang dari data balik di data ulang. Nah, tetapi kalau kita lihat ternyata memang ada banyak kantong-kantong kemiskinan di Kota Medan kita. Ada memang kesenjangan yang berbeda ya antara orang miskin. Oleh karenanya memang untuk bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan kepada orang miskin yang tidak mampu ini, kita juga punya sebuah instrumen ya, selain bantuan daripada APBN ya melalui PKH dan yang lain-lain sebagainya, BPNT, kita juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya kan bantuan banyak ya, bantuan untuk dari pendidikannya, dari UMKM-nya, bansosnya, yang uang tunai dan yang lain juga. Itu saya pikir payung hukumnya kita ada perda ya, yaitu Perda nomor 5 tahun 2015. Itu sudah ada tentang penanggulangan kemiskinan. Di salah satu pasalnya yang mengatakan minimal 10% dari PAD itu harus dilakukan program untuk penanggulangan kemiskinan. Barangkali itu terkait dengan data yang tadi disampaikan. Oke, berarti data yang dipergunakan itu data BPS. BPS, memang BPS ya dengan indikator variabel yang berbeda. Kalau kita lihat itu tahun lalu juga masih sama-sama 8% ya Pak ya? Ya kan memang fluktuasinya kan lebih kurang ya. Fluktuasinya lebih kurang, naik turun kalau BPS. Tapi kan kalau kita lihat fakta menurut data di TKS, itu kan di TKS kan membuka terus. Kemiskinan bertambah ya, atau artinya bukan bertambah. Sesungguhnya yang di lapangan itu, tinggal apakah ini masuk dia kepada yang miskin, hampir miskin, itu kan apakah memang dia indikatornya apa yang dipakai di TKS ketika mendata, itu juga perlu kita pertanyakan. Di TKS berapa lama sekali Kalau di TKS ini sekarang ya karena memang belum pernah didata sama sekali kemarin, sekarang data berjalan terus. Belum pernah ditutup ini. Karena orang merasa silakan daftar. Karena kalaupun dia tidak akan boleh mendapatkan bantuan kalau dia orang miskin tanpa masuk ke dalam data di TKS. Oke. Makanya berarti ngomong validasi data dulu nih Pak ya, berarti ya, harus verifikasi, apa ya? habis diverifikasi, divalidasi. Baru itu dia. Kalau di Medan sendiri Pak, yang daerah-daerah lumbung miskin itu dan paling miskin itu daerah mana ya? Yang pasti tentunya Medan bagian utara. Medan Utara ya. Kemudian di beberapa daerah kelurahan yang ada di Medan Denai. Kemudian juga ada di Medan area. Saya pikir daerah-daerah sebagian kecil juga ada nanti di daerah Johor, kan nggak banyak ya. Tapi yang banyak itu yang di daerah yang hari ini juga masih terjadi di daerah kumuh di Kota Medan. Situ juga kantong-kantong kekumuhan itu ya hampir pasti situ juga banyak kantong-kantong kemiskinan. Jadi memang kalau Medan bagian utara kalau kita lihat memang kenapa itu kita katakan demikian, penerima bantuan yang hari ini ada juga bantuan apapun itu Medan bagian utara itu jauh lebih besar frekuensinya. Ada juga beberapa spot di kelurahan-kelurahan di kecamatan-kecamatan dan kelurahan baik di bagian selatan, timur dan barat. Saya pikir demikian. Oke, apa sih yang menjadi penyebab masyarakat masih berada di garis kemiskinan? Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia dipadu oleh host kondang ternama. Berdendang dan bergoyang. Seindah warna-warni. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Orang bilang ku seorang pemimpin. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Nikmat
akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Baik pemirsa, kita lanjut lagi Coffee Morning bersama Atief Harumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Sherini Oprianti. Topik kita untuk hari ini, peran dan kebijakan DPRD Kota Medan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Disiarkan dari Grand Mercure Hotel Medan. Oke, apa sih yang masih menjadi penyebab masyarakat Kota Medan tuh masih banyak kantong-kantong kemiskinan, Pak? Kayaknya itu nggak kurang-kurang loh yang di Medan Utara ini. Saya pikir kalau kita tanya penyebab, ya memang banyak faktor ya. Banyak faktor, pasti ya sumber daya, faktor pendidikan, ya, kemudian terkadang juga terjadinya ada kesehatan, faktor lingkungan. Ya, tapi memang kesempatan kerja, lapangan pekerjaan. Sedikit. Ya itu kan memang apalagi memang di daerah-daerah kita ini kan banyak juga dari sisi kesejahteraannya itu, misalnya apa, tempat tinggal. Hari ini cukup banyak tempat tinggal yang dia belum punya rumah, dia hanya rumah berada di atas tanah-tanah apa namanya pemerintah, dalam hal ini BUMN. Tapi kan ada program rumah susun itu, Pak. Rumah susun tetap jalan ya, cuman kan Medan ini kan sebuah kota besar. Orang terus banyak yang pindah ke Medan, mencari peluang-peluang. Jadi ada terjadi banyak kantong kemiskinan baru itu juga kan. Oke. Jadi hari ini berapa ribuan orang, boleh kita katakan puluhan ribu orang tempat tinggalnya saja hari ini masih di lahan-lahan PT KAI, di lahan-lahan tentunya PT Pelindo, ya. Yang juga terkadang ada juga dia penduduk Kota Medan tapi ke sebelah dia di rumah-rumah tanah-tanah garapan, tapi dia masih terdaftar sebagai penduduk di Kota Medan. Tentunya banyak faktor kalau proses kemiskinan ya, indikator-indikator yang penyebabnya itu juga ya tentunya sangat dinamis ya. Tapi yang pasti ialah ya rata-rata memang persoalan latar belakang dia pendidikan, latar belakang memang dia tempat dia untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan. Itu saya pikir itu salah satu faktor ya. Tentunya oleh karenanya kita di DPRD Kota Medan bagian daripada untuk memperjuangkan itu tentunya membuat sebuah regulasi, karena tugas kita kan selain daripada membuat peraturan daerah, baru penganggaran, kemudian kita mengawasi. Bagaimana kita memproteksi? Kan kita tidak ingin juga kemiskinan itu terus kita pelihara. Ya kan kita ingin meminimalisir. Kalau terus misalnya program-program kemiskinan ini, kalau kita programnya hanya fokus kepada memberi ikan tanpa memberi pancing, ya tentunya kan akan abadi kemiskinan itu yang ada. Oleh karenanya memang banyak program. Di antaranya ialah perda, regulasinya payung hukumnya ada perda. Oke. Ya perda itulah di dalamnya. Sekarang tinggal kita melihat Perda berapa? apakah 18 ya, Pak? perda nomor 5 tahun 2015. Di antaranya minimal itu 10% dari PAD. Kalau PAD kita hari ini 3 triliun misalnya, itu ada minimal itu 10%, 300 miliar minimal untuk penanggulangan kemiskinan. Ya tentunya apa? Pemberdayaan. Makanya kami menekankan banyak program-program itu memang itu harus berada di akar rumput. Program apa misalnya? Untuk mengatasi berbagai kemiskinan misalnya. Kan di bawah ini kan orang banyak pengangguran. Kita buat program pemberdayaan. Misalnya hari ini kita punya dana kelurahan. Ya Dankel itu yang 5% dari APBD itu Dankel itu dibuat kuota sehingga di bawah itu berdaya dia. Jalan, Pak. Ketika kalau kan itu membilat para pekerja itu kan rata-rata nanti dari yang menganggur-nganggur itu disuruh kerja buat jalan, nanti disuruh buat pelatihan biar dia paham. Karena sumber daya dia kalau dia miskin tidak ada sumber daya sama sekali, dilatih dengan pemberdayaan. Artinya menggeliatlah di daerah-daerah akar rumput. Begitu juga dengan bantuan dukungan UMKM. Jadi UMKM juga kita berharap memang UMKM itu berada di daerah-daerah
yang betul-betul di sentra-sentra tempat wilayah kemiskinan. Nah, sehingga di situ akan menggeliat. Nah, ini yang kita harapkan. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya bantuan stimulus. Ya, kita tahu bantuan dari APBN itu ada PKH, kemudian ada bansos-bansos lainnya ya. Tapi itu juga kan harus terus dievaluasi setiap 6 bulan. Bisa jadi hari ini dia udah nggak berhak lagi dia menerima itu. Ya. Nah, Pemko sendiri saja banyak memberikan bantuan-bantuan bansos juga setiap tahun. Ya, dan bantuan itu juga karena saking ramenya itu ingin mendapatkan, itu digilir terkadang. Kan Pemko itu kan menggilir, kadang bantuan datang ke suatu daerah digilir-gilirkannya. Oh, berarti beberapa Nggak bisa sekaligus kan. kecamatan gitu. Nggak menggilir orangnya. Kamu udah dapat sekarang, ke depan orang lain lagi. Supaya apa? Supaya memang untuk bisa dirasakan begitu banyaknya orang butuh bantuan itu, tapi kemampuan keuangan kita terbatas. Berarti main lagi di data dong Pak, karena kan misalnya kayak bulan ini dia sudah dapat, bulan depan nggak dapat lagi, berarti Beda kan ya. Begini, kalau bansos itu kan sifatnya sekali kasih. Itu kan nggak bisa juga untuk dianggap bantuan penanggulangan kemiskinan. Itu dana-dana yang sifatnya hanya bantuan-bantuan sifatnya bansos ya. Itu pun sangat diharap oleh masyarakat, walaupun hanya bantuan sekali. Nah, tahun 2024 ini kita lihat juga di pemerintah kota juga, kita juga di DPRD juga ada menganggarkan dana-dana hibah. Dana hibah itu kan dana yang modal stimulus ya, yang boleh dikasih langsung. Dana hibah ini sebagian besar juga untuk penanggulangan kemiskinan, walaupun khusus untuk penanggulangan kemiskinan, walaupun sebagian lain juga ada hibah untuk hal-hal untuk di masyarakat ya pada umumnya, untuk hal-hal yang lain. Tetapi hibah ini juga bisa untuk kepentingan-kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan. Berapa dana hibah kita? Ya saya pikir memang agak meningkat di tahun ini, kita di angka 300 miliar lebih. Nah, 300 miliar lebih itu juga kan bukan hanya untuk penanggulangan kemiskinan semua ya, tetapi juga ada bantuan-bantuan sifatnya lain yang memang itu tidak mengikat. 300M tambah 300M udah lumayan tuh Pak ya, 600M juga ya? Nggak begitu. Anggaran awalnya? Nggak ada anggaran awal. Kita kan APBD kita? nggak ada, kita nggak begitu maksudnya. Amanah Perda minimal 300 miliar. Anggaran Perda itu amanah. Sekarang kita lihat gitu. Lihat mungkin ada di kesehatan tadi kan, jaminan kesehatan itu juga khususnya utamanya kan dasarnya awalnya kan untuk orang yang tidak mampu. Nanti berapa untuk rumah tidak layak huni, berapa untuk bantuan ekonomi, ya kan? Berapa untuk sanitasi, misalnya untuk air untuk sanitasi air di daerah-daerah kumuh. Nah, itu juga banyak hal yang memang variabel-variabel yang dukungan anggaran. Tinggal persoalannya hari ini data. Data yang update-nya harus terus terupdate data itu. Berarti benar dong yang saya bilang, data ini yang sangat penting. Jadi per 6 bulan sekali at least ya. Iya, harus diupdate terus. Ada juga yang nggak kalah penting, kita harus break dulu Pak. Ya. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai peran dan kebijakan DPRD Kota Medan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Sesaat lagi. Gimana? Udah bertahun-tahun jadi karyawan, ditindas terus sama bos. Sekarang waktunya gue jadi bos. Ada apa ini? Gimana kalau aku bantu kamu? Kalau kita ngerjain bareng, semua bisa selesai lebih cepat. Saksikan Laundry Show Sabtu 10 Agustus pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Demi menembus dosa, Garut pun menerima hukuman tersebut. Ini kesempatan terakhir. Rasa dengki kian membara pada Ratu Kadru. Bagaimana Garut dapat menghadapi hukuman sang ratu? Rasa iri kepada Bibi Kadru. Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak HT Bahrumsyah SHMH di Ngopi pagi-pagi ini, Coffee Morning, disiarkan dari Grand Mercure Hotel Medan. Dan kita masih berbincang mengenai kemiskinan, topiknya peran dan kebijakan DPRD Medan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Kemarin sempat belanja masalah waktu reses, Pak. Kenapa?
Kan sekarang lagi rame tuh belanja masalah reses, belanja masalah reses, belanja masalah. Ini kalau untuk terkait kemiskinan kayaknya banyak juga masalahnya ya. Iya, ya artinya memang persoalan yang selalu kita dapat itu ketika kita melakukan komunikasi, sosialisasi, baik reses, sosialisasi peraturan daerah, itu hal yang diungkapkan. Ya tentunya memang rata-rata itu di daerah-daerah yang terkait dengan apakah itu sifatnya bantuan maupun sarana dan prasarana. Mulai dari urusan pendidikan, ketenaga kerjaan, urusan sanitasi rumah yang tidak layak huni, yang belum ya, kemudian ekonomi, bantuan modal, pekerjaan. Dan saya pikir itu juga ya tentunya program-program itu kita sinkronisasi juga ya, dan di pemerintah Kota Medan, itu juga kan ada dua ya, di pemerintah Kota Medan juga itu dari Musrembang mereka menjemput aspirasi. Kalau kami dari reses ya tentunya nanti kita akan satukan, kita padukan semua itu menjadi sebuah program yang menjadi skala prioritas. Mana yang memang menjadi skala prioritas, kemudian ada yang juga belum menjadi prioritas. Tentunya kita sesuaikan dengan visi misi Wali Kota Medan. Berarti kalau dilihat-lihat ini selintas sektoral ya Pak, atau ya, pasti, sama semua sektor pasti, ya? lintas Jelas sektoral. Ya? Ada pendidikan. Ada pendidikan. Terus ada kesehatan. Ya, ada ekonomi. Ekonomi itu Ekonomi, lebih ke UMKM, koperasi. Pemberdayaan lah ya. Ya, pemberdayaan ya, karena UMKM. Apalagi hari ini kita tahu pemerintah kota membuat kebijakan itu rata-rata mungkin untuk beberapa kegiatan itu bekerjasama dengan UMKM. Ya, itu salah satunya ya, untuk mengangkat ekonomi dari UMKM. Kemudian ada ketenaga kerjaan, melatih anak-anak yang tidak mampu, sehingga dia bisa menjadi terampil. Yang kemudian itu juga yang tak kalah pentingnya ialah terkait dengan sarana dan prasarana juga, itu di wilayah-wilayah kantong-kantong kemiskinan. Begitu juga kalau Dinas kita PU kalau itu ya. Dinas PU. Kemudian di Perkim juga, selain dari RT rumah tidak layak huni yang kita bangun kepada mereka, selain kita juga ada rumah rusunawa, rumah susun sewa. Ya ke depan kita berharap juga ada rumah murah. Ya hari ini kita belum punya. Rumah murah. Padahal kita banyak ya tanahnya. Kita punya banyak aset yang bisa kita jadikan itu rumah-rumah murah. Ya, bagaimana dulu di Kampung Nelayan Indah itu. Kampung Nelayan Indah itu ada rumah, perumahan Kampung Nelayan Indah. Ya harga rumahnya bisa di model cicil itu bisa 2.000 per hari gitu. Nah, itu kan Kampung Nelayan Indah. Jadi nanti kita kalau memang lahan kita kurang secara horizontal, kita buat lahan vertikal. Atas ya, tumbuh ke atas ya. Tumbuh ke atas. Nah, jadi di daerah-daerah dekat dengan komunitas-komunitas saudara kita yang memang tidak punya rumah sewa, kan orang yang nyewa rumah per bulan hari ini banyak. Tentunya kan ketidakmampuan ekonominya. Jadi kita buat subsidi. Jadi hari ini kan kadang-kadang rumah subsidi itu banyak di luar Kota Medan. Karena tanah Kota Medan ini mahal, nggak bisa orang membuat rumah subsidi. Jadi kerjanya di mana, rumahnya di mana. Tentunya itu menghambat juga kan. Jadi apalagi kita di Medan. Saya pikir ini berbagai program lintas sektor ya. Ya tentunya tidak boleh ada ego sektoral. Oh ini kami lah yang paling utama mendukung kemiskinan ini. Dinas kami nggak boleh begitu. Sekecil apapun peran, tapi juga menjadi pendukung ya. Saya pikir itu. Dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perkim, Koperasi UMKM, Disnaker, Dinas PU, ini kalau dihitung-hitung penambahnya berapa anggarannya jumlahnya nih Pak? Ya memang lumayan besar. Tapi paling tidak memang kita kan sudah kasih ada payung hukumnya. Tetapi tinggal bagaimana program-program yang ada itu ada nggak dampak outcome dan outcome-nya. Nah, jadi output dan outcome-nya itu misalnya berapa sih pengurangan angka kemiskinan dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan misalnya lebih kurang ratusan miliar itu. Nah, sekarang di akhir tahun kita evaluasi. Balik data lagi. Kita evaluasi sejauh mana ada dampak sehingga terkurangi lah. Berarti barulah kita anggap program-program ini berhasil. Ada rumah 1.000 rumah misalnya.
Kita bangun 100 rumah. Berarti data kita kan tinggal 900 rumah. Oke. Jangan kemudian lagi setelah kita bangun 100 rumah, data itu menjadi 1.100 rumah. Kok jadi 1.000 kok jadi bertambah? Ini artinya ada masalah di data. Seharusnya data ini menjadi blueprint kita, tempat berpijak kita. Kalau orang data kemiskinan ini sudah sesuai dengan data dokumen ataupun data fakta yang ada, itu kita kunci. Tinggal fluktuatif naik turun. Nah, dari situ kita, dari data itulah kita nanti bisa mentabulasi, dan di akhir tahun kita akan dapat berapa persen sih terkurangi. Kalau ada, sebagai contoh, kalau ada wilayah hari ini banjir Kota Medan, misalnya sekitar ada 500 hektar dampak banjir yang ada. Dengan uang kita gelontorkan sekitar 100 miliar, apakah ketika nanti terjadi banjir, misalnya di hujan yang sama, apakah dengan uang 500 miliar itu terkurangi 20% banjir? Itu kan outcome-nya. Nah, Berkurang Pak, dari di selatan berkurang jadi ke utara dia. itu namanya Pengalihan, bukan mengatasi masalah, kalau itu memindahkan masalah. Memindahkan masalah. Nah, kira-kira contoh, begitu juga sebenarnya orang miskin tadi. Nah, jadi jangan sampai kemudian bantuan terus mengalir, tapi tidak kita punya dapat data yang akurat, mana yang sudah terkurangi, mana orang miskin. Jangan ini nanti terkesan kita terus memelihara. Ya kan, kalau secara ada politik anggaran juga kadang-kadang orang miskin terus dipelihara, sehingga ini ada ketergantungan terus. Dan kita juga untuk kepentingan ini, misalnya mau pileg, mau apa, itu semuanya. Jadi kan ini kan orang-orang yang pemilih ini akan lebih mudah dijadikan pemilih-pemilih yang transaksional dibandingkan pemilih yang rasional. Jadi Saya sebenarnya pikir banyak program-program dari pemerintah banyak Kota program Medan sudah ya. lumayan Untuk lah ya. Dinas PU ada Ya. fasilitas sarana prasarana, Disnaker untuk pelatihan. Ya, pelatihan banyak. Kemudian koperasi juga pelatihan untuk Ya. dagang gitu ya, Pak. Betul. UMKM, Perkim ada sanitasi dan Ya, industri. kita akui komitmen wali kota kita juga memang untuk persoalan UMKM itu juga bagaimana untuk menumbuhkan ekonomi di bawah itu Lapangan cukup, kerja ya. ya program pekerjaan cukup kuat ya. Itu namanya juga salah satu ialah Medan Membangun itu kan. Nah, jadi saya pikir itu memang kita tinggal bagaimana ini yang di belakang ini apa namanya nih gerbong-gerbong ini, apakah ini jangan sampai terjadi di antara dinas-dinas ini menjadi tumpang tindih program. Ya, itu dia. Nah, kemudian ada ego sektoral. Jadi jangan sampai apa yang diarahkan oleh pimpinan, jangan sampai di bawah ini masing-masing gitu. Jadi yang kadang-kadang program ini nggak bisa berjalan dengan baik. Oke, tapi memang semua itu satu lagi baliknya ke data ya. Ini yang ngurusin data siapa sih Pak? Ya data yang pasti, kalau data kependudukannya Dinas Dukcapil, kalau data kemiskinan itu di Dinas Sosial. Pusat data center. Ya makanya sekarang kan pemerintah kota selalu menginginkan selalu selalu terus berupaya untuk ada sebuah database. Center ya. Nah, ya satu data, Medan satu data. Ini kan sekarang Ya. lagi dikerjakan Medan satu data. Nah, sekarang kita ingin tahu gitu, yang mana Medan satu data, sehingga data ini bisa dijadikan sebagai blueprint untuk bagaimana program-program ini berjalan. Jangan masing-masing punya data yang berbeda. Perkim dia tidak punya data berapa rumah yang mau dia bangun, datanya menurut dia survei sendiri. Nah kan gitu ya. Hari kan orang-orang ekonomi UMKM dia memeriksi bantuan, orang UMKM yang nyurvei sendiri. Nah, benar. Masing-masing sekarang ini begitu kita lihat, mereka masing-masing survei sendiri, layak tak layak lagi mereka yang membuat indikatornya balik. Nah ini belum bisa ini katanya. Ada. Jadi itu dia situasi. kalau udah ada satu data center Ya ya. tinggal ambil di data center aja. Mana sih rumah? Tinggal ambil di data. Ada database namanya. Ya. Tapi mudah-mudahan di antara ini semua untuk data kemiskinan tidak lagi ada perbedaan antara BPS dengan Medan ya Pak ya? Ya kalau itu bisa terjadi beda. Kriterianya. Karena kan indikator yang dipakai BPS bisa jadi dengan indikator yang dipakai di lapangan oleh teman-teman yang ada di mungkin Dinas Sosial kan memakai datanya melalui data kepala lingkungan. Kepling ini kan dia data dilihatnya di warganya, ini pantas. Tak ada lagi variabel-variabel yang, apalagi kalau kita lihat di lapangan itu nanti, ini cocok lah ini, ada PHK nih tiba-tiba begitu. Oke, memang naik turun kehidupan Ya. itu. Angka kemiskinan juga begitu ya Pak? Ya. Oke, makasih Pak Barum. Siap. Pemirsa demikian Coffee Morning bersama Bapak Barumsah SHMH, Wakil
Ketua DPRD Kota Medan. Dengan topik bahasan kita pagi ini memang agak sedikit-sedikit agak susah nih ngomongin soal data, soalnya mengenai kebijakan dan peran DPRD Medan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Nantikan Coffee Morning selanjutnya hanya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Saya Rini Aprianti, sampai jumpa.